dengan saya Tunov. Masih mengenai ISP 8266. Kali ini saya akan coba bagi-bagi tips dari pengalaman saya selama ngulik ISP 8266 ini. Yang pertama adalah baud rate. Ketika teman-teman akan menggunakan ISP ini, jangan sampai salah menggunakan baud rate. Karena apa? Baud rate yang kita gunakan pada hyperterminal kita seperti ini, baud rate yang akan kita gunakan ini bergantung sekali dengan firmware yang kita flash ke modul WiFi ini. Contohnya untuk tipe versi yang sudah lama sekali, versi 0922 ataupun 0952 itu menggunakan baud rate 9600. Sedangkan untuk versi mulai dari AT25 sampai saat ini rata-rata menggunakan baud rate 115 kilo,2. Jadi jangan sampai gunakan, meskipun pada prosesnya kita bisa men-set ulang atau mengatur baud rate yang akan kita gunakan untuk modul WiFi ini sesuai dengan project kita. Sudah ada komennya sendiri untuk mengganti baud rate, tapi ketika di awal jangan sampai lupa. Karena pengalaman saya dulu ketika di awal, karena saya salah baud rate, data yang diterima di hyper terminal nggak jelas, nggak bisa terbaca, dan angka-angka dan huruf yang diterima adalah kode-kode ASCII yang nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya yaitu untuk koneksi dari modul ini sebisa mungkin dihindari menggunakan protoboard. Kalau bisa yang pasti kabel ataupun disolder lebih baik, karena menggunakan protoboard pengalaman saya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan modul ini, baik dari laptop ataupun dari microcontroller itunya sendiri. Jadi sehingga kita bisa nggak bisa memflash ataupun mengirimkan instruksi AT command. Jadi untuk project saya pun saya menggunakan pin langsung yang bisa ditancapkan ke modul saya agar bisa berkomunikasi dengan baik. Langsung dihubungkan dengan port-port dari microcontroller saya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya yaitu hal yang sering banyak saya lihat di forum-forum, yaitu modul ini sering sekali merestart atau reset sendiri tanpa kita kirim komen ATRST. Modul ini tetap reset sendiri. Contohnya ini, ketika saya tes AK tiba-tiba dia reset sendiri. Kecuali ini setelah di reset memang harus restart. Tapi untuk yang lain tanpa di reset ini reset sendiri. Jadi tips yang pertama untuk menghindari atau mengurangi reset yaitu dengan barang yang kecil ini, yaitu kapasitor kecil tapi sangat bermanfaat, dihubungkan langsung antara ground dan PCC, yaitu fungsinya agar power yang masuk ke modul ini lebih halus sehingga ripple-nya tidak terlalu tinggi dan mengakibatkan modul ini reset. Karena faktor yang menyebabkan reset salah satunya yaitu power supply yang kurang stabil. Untuk ukurannya sendiri yaitu 100 nanofarad seperti yang tertera di sini, 100N. Jadi modal 1000 tapi bisa mengurangi reset yang terjadi.
Yang kedua adalah dari rangkaiannya sendiri, pastikan rangkaian yang sudah dipasang, konektor-konektor semuanya terhubung dengan baik. Karena pengalaman saya, konektor yang kurang baik itu bisa menyebabkan modul ini mudah mereset sendiri. Karena faktor yang menyebabkan reset seperti yang saya bilang tadi adalah power supply. Jadi pastikan power supply Anda bisa mensuplai power ke modul ini dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada case-case tertentu ketika kita menyambungkan modul ini ke access point atau router, ada yang menyebabkan modul ini sering mereset sendiri. Pernah saya coba hubungkan salah satu device saya, itu sering sekali mengakibatkan reset. Ketika saya hubungkan ke device yang lain sebagai access point-nya, modul ini stabil. Yang kelima yaitu meskipun ini bisa digunakan sebagai access point, tapi pada kenyataannya ketika modul ini tidak terkonek ke access point yang lain, modul ini lebih rentan untuk terjadi reset. Berbeda apabila kita hubungkan ke salah satu access point yang ada, modul ini lebih stabil. Itu yang saya rasakan beberapa hari terakhir. Dan tentunya yang terakhir, ketika kita mencoba memflash ulang dari modul ini, pastikan modul ini di flash dengan baik dan selesai. Karena proses flash yang kurang baik atau tidak sempurna bisa mengakibatkan modul ini sering terjadinya reset. Oke, itu tips dari saya. Thanks for watching.